Kasus dari Kim Garam terus menjadi perbincangan publik yang sampai saat ini masih memberikan tanda tanya. Termasuk pembocoran data yang menyebabkan Kim Garam terpaksa dikeluarkan dari Les Seraphim oleh Hype dan Sos Music. Awalnya, Kim Garam masih menjadi idol yang cukup dikenal setelah Les Seraphim memulai debutnya pada tanggal 2 Mei tahun 2022 lalu. Tak lama setelah debut dan seluruh personil diperkenalkan, nama Kim Garam muncul. Ia disebut sebagai salah satu personil yang pernah melakukan perundungan kepada siswa lain. Tuduhan kekerasan yang pernah dilakukan di sekolahnya, dibuktikan dalam sebuah laporan yang telah tersebar di media sosial. Kontroversi pun berkembang di media sosial, termasuk sebuah foto dokumen yang tampaknya tercatat resmi dari rapat komite kekerasan sekolah. Dokumen itu menyebutkan bahwa Kim Garam adalah pelaku dalam insiden tersebut. Adapun yang mengaku sebagai korban kekerasan Kim Garam bernama Yoon So. Perwakilan hukum dari Yoon So pada tanggal 19 Mei juga memberikan detail dokumen yang beredar, dan menyebut Kim Garam telah dinyatakan bersalah atas kekerasan di sekolah. Firma hukum dari korban bahkan menuduh Hype telah membuat korban mengalami kerugian secara mental. Sehingga, mereka meminta Hype untuk meminta maaf dan mengubah pernyataan mereka tentang Kim Garam, yang disebut sebagai korban bukan pelaku. Hype kemudian mengeluarkan pernyataan secara detail dan mengklaim bahwa meskipun Kim Garam benar dinyatakan bersalah atas tindakan perundungan, tetapi dia tidak melakukan serangan fisik apapun sehingga mengakibatkan korban alias Yoon So terluka. Menurut Hype, Yoon So justru mengambil foto salah satu teman sekelas mereka termasuk teman Kim Garam saat sedang berganti pakaian dan hanya mengenakan pakaian dalam, lalu mempostingnya secara online tanpa izin. Hal ini membuat Kim Garam marah dan mengkonfrontasi Yoon So tentang tindakannya tersebut. Sehingga Kim Garam pun menerima disipliner tingkat 5 dari Komite Kekerasan Sekolah, yang berarti dia dan orang tuanya harus menjalani kursus pendidikan khusus tentang kekerasan. Di Korea Selatan, Komite Kekerasan Sekolah biasanya hanya dipanggil untuk kasus-kasus intimidasi dan kekerasan yang serius. Dan ketika tindakan disipliner diambil ada 9 derajat hukuman, dengan berbagai tingkatan. Derajat 1, paling ringan adalah memerintahkan pelaku untuk meminta maaf, sedangkan derajat 9 paling keras adalah pengusiran. Sedangkan untuk Kim Garam ia berada di tingkat 5, yang berarti orang tua pelaku juga diwajibkan untuk ikut menyelesaikan pembelajaran pendidikan tentang kekerasan. Namun, Kim Garam baru-baru ini mendapatkan simpati yang bermula dari sebuah postingan yang beredar, yang menunjukkan bahwa apa yang dituduhkan terhadap gadis itu tidak benar. Hal tersebut telah membuat hashtag Justice for Garam sempat menjadi trending di media sosial khususnya Twitter. Seperti yang diketahui, rumor palsu yang menuduh Kim Garam sebagai pelaku perundungan akhirnya menyebabkan ia dikeluarkan dari Les Seraphim viral di Twitter. Beberapa pengguna pun memberikan pandangan tentang bagaimana rumor palsu tersebut dibuat dengan sedikit aneh. Semua berawal pada kesalahpahaman bahwa Kim Garam menerima restraining order karena sebuah panpos yang menyatakan dokumen SVC adalah restraining order. Hal ini pun mengakibatkan kesalahpahaman bahwa dokumen SVC adalah restraining order, padahal keduanya hal tersebut cukup berbeda. Dokumen SVC adalah dokumen berisi prepertator tersangka, korban tersangka, waktu serta kronologis kejadian suatu kasus kekerasan sekolah, dan langkah penyelesaian yang diambil berdasarkan upaya pencegahan dan penanggulangan school violence. Sedangkan restraining order adalah surat perintah perlindungan dalam PKDRT bagi korban, yang merupakan surat perintah larangan berkontak, berinteraksi, mengancam, membalas, atau mengganggu korban dan/atau siswa yang melapor kejadian pada pihak yang berwenang. Kemudian pada tanggal 4 Juni tahun 2018 Komite SVC dilaksanakan, dan Kim Garam sebagai prepertator tersangka dijatuhi hukuman 6 jam pendidikan khusus berdasarkan artikel 17.1.5 dalam aksi upaya pencegahan dan penanggulangan school violence.
Sedangkan Yoon-so sebagai korban tersangka diberikan konseling psikologis berdasarkan artikel 16. 1. Ini menjelaskan bahwa fakta sebenarnya restraining order adalah hukuman berdasarkan artikel 17. 1, 2 dan bukan 17. 1. 5. Maka kesimpulannya adalah Kim Garam tidak menerima restraining order. Hal ini karena tidak menutup kemungkinan bahwa korban yang sebenarnya dapat dilaporkan sebagai perpetrator tersangka oleh perpetrator sebenarnya. Diketahui akun Twitter yang membuat pembelaan terhadap Kim Garam tidak bersalah bernama @onchemimosa dan @garamkaseit. Dengan fakta yang dibongkar oleh para penggemar dan pengguna akun Twitter ini, dukungan untuk Kim Garam ramai di Twitter. Banyak yang berharap mimpi yang sudah diraih oleh Kim Garam, yaitu latihan demi menjadi idol, dapat kembali kepadanya. Sebab ramai pengguna Twitter menilai bahwa Kim Garam telah berjuang sangat keras untuk dapat meraih mimpinya sebagai idol di grup idol LE SSERAFIM. 안녕하세요, 권성윤 변호사입니다. 요즘 걸그룹 르세라핌 멤버 김가람 양의 학교폭력 사건과 관련해서 김가람 양이 받은 5호 조치가 과연 어느 정도 조치인지 인터넷에 이런저런 말이 많더라고요. 그 말들 중에 이전에 제가 소개해드렸던 양산 여중생 집단폭행 사건과 관련해서 그 사건에서도 4호 조치가 나왔는데 김가람 양이 5호 조치를 받았다면 이건 도대체 얼마나 심각한 학교폭력이냐, 이렇게 생각하시는 분들이 많은 것 같아서 제가 제대로 된 정보를 알려드리고자 이렇게 영상을 촬영하게 됐습니다. 학교폭력 가해 학생 조치별 적용 세부 기준 고시를 보면 학교폭력의 심각성, 지속성, 고의성, 반성 정도, 화해 정도, 이렇게 총 5가지 항목의 점수를 부과해서 그 총 합이 1점부터 3점까지면 제1호 서면 사과 조치, 4점부터 6점이면 제3호 학교에서의 봉사, 7점부터 9점이면 제4호 사회 봉사, 10점부터 12점이면 제6호 출석 정지, 그리고 16점 이상이면 전학 또는 퇴학 조치를 받게 됩니다. 방금 제가 5호 조치가 몇 점에서 몇 점까지인지 말씀 안 드렸죠. 원칙적으로 5호 조치는 특정 범위의 점수를 기준으로 부과하는 조치가 아닙니다. 그리고 5호 조치가 단독으로 본 조치로 내려지는 경우도 잘 없습니다. 대부분의 경우에는 가해 학생의 선도 교육에 필요하다고 심의위원회가 의결할 경우 다른 본 조치의 제5호 조치를 병가해서 부과하는 것입니다. 그런데 5호 조치가 본 조치로 내려진 것이라면 보통 제4호 사회봉사 조치에서 가중을 하거나 아니면 제6호 출석정지 조치에서 경감을 해서 그렇게 내려지게 되는 것입니다. 이번 르세라핌 멤버 김가람 양의 학교폭력 사건과 관련해서 정확한 심의 내용은 알 수 없지만 여러분들께서 제5호 특별교육 또는 심리치료 조치가 어떤 조치인지에 대해서는 적어도 알고 말씀하셔야 될 것 같아서 이렇게 급하게 영상을 찍게 되었습니다. 그리고 이번 르세라핌 멤버 학교폭력 사건과 관련해서 제가 이전에 소개해드렸던 양산 여중생 집단폭행 사건도 같이 얘기가 나오던데, 그 영상에서 제가 말씀드리고 싶었던 것은 그렇게 심한 학교폭력임에도 불구하고 가해 학생들이 제4호 조치만 받는 것은 명백히 잘못된 조치라는 것이고, 실제로 그런 사건에서 4호 조치가 나올 수도 없고 나와서도 안 됩니다. 그러니 그렇게 심한 사건에서도 가해 학생들이 4호 조치만 받았는데 과연 르세라핌 멤버는 얼마나 심한 학교폭력을 저질렀길래 5호 조치가 나오느냐, 이런 얘기는 그 전제가 잘못됐단 말입니다. 학교폭력에 대해서 이렇게 많은 분들이